Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih kepada Cak Slamet selaku tokoh senior di PKAD, juga tokoh dan ulama yang pada kesempatan hari ini hadir bersama-sama untuk menyampaikan sikap dan pandangan kita sebagai seorang muslim yang dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimuna akhul muslim la yaslimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhulhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzolimi, menyakiti, apalagi menyerahkannya kepada musuh. Confirm, kita akui, kita yakini bahwa Ustadz Farid Ahmad Uqbah adalah muslim, beliau saudara kita. Confirm, kita akui, kita yakini bahwa Ustadz Ahmad Zain An-Najah seorang muslim, maka beliau saudara kita. Dan confirm Ustadz Anung Al-Hamad adalah seorang muslim dan beliau adalah saudara kita. Kesedihan yang dialami oleh keluarga beliau karena beliau ditangkap secara zalim oleh Densus 88 adalah juga kesedihan kita. Karena itu hari ini kita ingin menunjukkan sikap kita sebagai saudara terhadap saudaranya. Bahkan bukan sekedar saudara. Kita adalah murid-murid, beliau adalah guru-guru kita, ustadz kita, ulama kita. Beliau menunjukkan jalan kita tentang apa yang hak dan apa yang batil. Beliau adalah pengemban dakwah yang hari ini narasi dakwah itu mau dikait-kaitkan dengan terorisme sehubungan dengan posisi beliau Ustadz Farid Ahmad Uqbah sebagai Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah yang dalam kesempatan ini juga mengikuti melalui siaran kanal YouTube. Saya ingin tegaskan beberapa hal terkait posisi kasus Ustadz Farid Ahmad Uqbah dan yang lainnya. Pertama, beliau adalah ulama, ketiganya adalah ulama yang masyhur, dikenal, bukan ulama yang tidak dikenal. Dan dikenal apanya? Kebaikannya, dikenal dakwahnya yang santun, dikenal dengan kalimah-kalimah bijaknya. Bukan dikenal sebagai pengemban dakwah yang boleh saja provokator ya, mengajak orang perang, mengajak orang membunuh, mengajak orang merampok. Tidak. Ketiganya adalah seorang pengemban dakwah yang lurus dan memiliki murid yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Punya aktivitas yang jelas, punya alamat yang jelas. Maka ketika terjadi penangkapan kepada ketiganya dengan dalih penegakan hukum dalam konteks pemberantasan terorisme, saya katakan ini punya motif politik. Karena sekali lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan tidak pidana terorisme di dalamnya menganut sejumlah pasal-pasal dan tidak ada satupun pasal yang memberi kewenangan kepada penyidik Densus 88 untuk mewajibkan Densus dalam proses penegakan hukum melalui proses tangkap-tangkapan. Tidak ada. Masih dimungkinkan melalui proses sebagaimana diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni diawali melalui proses pemanggilan. Jadi semestinya pemanggilan dahulu. Wong alamatnya jelas, orangnya diketahui, kecuali ini orang yang tidak jelas apalagi masuk kategori DPO, daftar pencarian orang, seperti Harun Masiku lah. Begitu ketahuan langsung tangkap, wajar. Karena Harun Masiku tidak diketahui keberadaannya. Ini Ustadz Farid, Ustadz Ahmad Zain dan Ustadz Anung itu jelas. Bahkan Ustadz Ahmad Zain itu adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kurang jelas apa? Bahkan semestinya Densus 88 sebelum mengambil tindakan yang arogan ini bisa meminta klarifikasi kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mempertanyakan apa benar dugaan-dugaannya. Sebab apa? Ini bukan hanya menciderai ulama kita yang ditangkap, tapi juga mencederai marwah Majelis Ulama Indonesia karena ada anggotanya
di framing teroris. Padahal anggotanya itu hanya mengajar kegiatannya, mengemban dakwah, membina umat. Pernah dengar Ustadz Ahmad Jen bawa bom? Pernah dengar? Pernah dengar Ustadz Jen tuh bawa granat? Pernah dengar beliau ini mengangkat parang di tengah khalayak menakut-nakuti orang? Ada apa orang yang merasa diteror dengan beliau? Tidak ada. Lalu dari mana legitimasi terorisme yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Zain An-Najah, Dr. Anung Al-Hamad dan juga Dr. Farid Ahmad Uqbah. Jadi yang pertama, narasi tangkap menangkap ini lebih pada kuat ada motif politik yang nanti kita bisa urai apa motifnya ketimbang penegakan hukum. Yang kedua, dalam proses penangkapan memang Densus diberi kewenangan untuk menangkap. Tetapi dalam pelaksanaannya dia harus tetap mengikuti prosedur KUHP. Di antara yang paling penting adalah dalam proses penyitaan barang bukti Densus wajib membuat berita acara penyitaan. Agar diketahui barang-barang apa saja yang disita, agar diketahui pula jika itu tadi nanti tidak terkait tindak pidana yang dituduhkan maka barang-barang tadi bisa dikembalikan kepada keluarganya. Lah ini semua barang diambil tanpa berita acara. Lalu apa bedanya kelakuan Densus itu dengan perampok? Kalau mencurikan mengambil barang sebagian atau keseluruhan orang lain, milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Tapi bagaimana kalau mengambil barang di hadapan pemiliknya tanpa izin, tanpa berita acara serah terima barang, ini apa namanya? Merampok. Dan ini yang saya ulang-ulang ingatkan kepada Densus 88 selaku penyidik dari Polri, tidak ada bedanya penyidikan mau kasus terorisme, mau kasus ITE, mau kasus pidana di KUHP, semua harus tunduk pada undang-undang. Semua itu kerangkanya adalah penegakan hukum. Lain kalau tujuannya ingin melakukan penzaliman. Dan nuansanya justru yang lebih kental adalah bukan penegakan hukum, tapi penzaliman terhadap ulama-ulama kita. Yang ketiga, saya sudah menulis panjang lebar dan dalam satu dialog dengan TV swasta nasional saya sudah tegaskan ini prosedurnya juga tidak menghargai kemuliaan, marwah dan keyakinan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Jadi saya sudah sampaikan istri itu mengakui bahwa masuk ke ruang muslimah pesantren putri dan di sana banyak yang masih tidak menutup aurat, dalam pengertian bukan telanjang, bukan, tapi tidak pakai kerudung dan sebagainya. Itu juga dalam konteks muslimah itu sesuatu yang harus dijaga. Nah ini Densus tidak memahami keyakinan tadi, atau mungkin bisa jadi tahu dan sengaja ya melakukan penistaan terhadap marwah muslimah, dan ini yang kita tidak terima. Satu muslimah saja pada saat ya Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu Khalifah mengirim pasukan yang kepalanya ada di Amuriah dan ekornya ada di Baghdad. Ini banyak muslimah. Jadi tidak bisa dengan dalih untuk melakukan penangkapan kemudian melakukan proses-proses yang tidak sesuai prosedur hukum. Tadi di sosmed saya lihat ada narasi yang ingin mendelegitimasi apa yang kita sampaikan dan seolah ingin membela Densus 88. Tapi sepanjang itu bukan dari Densus, kita abaikan. Dan itu bukan pernyataan resmi. Dan kalau ada pernyataan yang berbeda antara Densus 88 dengan keluarga, saya lebih meyakini mempercayai apa yang disampaikan oleh keluarga korban. Yang ketiga, kita tentu tidak ingin ulama atau umat Islam ini terbawa narasi terorisme yang dibawa oleh Densus 88. Karena sampai hari ini itu baru pernyataan sepihak. Dan proses pemeriksaan pun tidak didampingi oleh lawyer. Dan dalam waktu, memang Densus ya di ketentuan pasal 25 punya kewenangan untuk mengamankan orang dalam status terduga teroris 14 hari. Dan kalau belum cukup bisa ditambah 7 hari. Totalnya 21 hari. Tapi sekali lagi, kewenangan tadi tidak boleh kemudian menghilangkan hak keluarga untuk bertemu apalagi advokat. Karena advokat di ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, advokat itu jelas penegak hukum sama seperti Densus, sama seperti jaksa, sama seperti hakim. Tidak boleh ada narasi Densus lebih hebat daripada penegak hukum lainnya. Yang selanjutnya, kita harus menunjukkan pilihan posisi berada bersama ulama. Karena kita harus, pertama ya kalau ada musibah yang pertama harus tabayun. Tapi kalau kita lihat kelakuan Densus ini tentu kita lebih berpikir bahwa
percaya kepada ulama jauh lebih menenteramkan jiwa kita ketimbang percaya pada narasi yang diedarkan oleh Densus 88, apalagi itu narasi sepihak, belum diuji di pengadilan. Sekarang kita ketahui, apakah ada dalam putusan pengadilan itu seorang terdakwa divonis bebas? Jawabnya ada dan banyak. Itu artinya setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada vonis pengadilan. Ini yang disebut dengan asas presumption of innocent. Dan ini yang tidak ada dalam kasus terorisme, seolah-olah kalau orang sudah dituduh teroris, dia layak untuk dihakimi, divonis dan dijatuhkan marwahnya di tengah masyarakat. Saya mau tanya kepada Densus 88 Mabes Polri, apa dasar hukumnya memberikan pernyataan-pernyataan di media? Di KUHP tidak ada pengaturan memerintahkan kepada penyidik untuk mengedarkan hasil penyidikan kepada media, tidak ada. Di Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 juga tidak ada. Karena itu semestinya harus menahan diri untuk press conference sebelum ada keputusan yang jelas. Kalaupun ada cukup sifatnya umum. Disebut nama sahabat Abdurrahman bin Auf sebelumnya, dikait-kaitkan dengan sedekah, sekarang dikaitkan dengan dakwah, dikaitkan juga dengan jihad. Cerita-cerita di Afghanistan kemudian dikait-kaitkan. Lah kalau mau semua dikaitkan berarti Pak Jokowi juga terkait. Karena sebelumnya di 2020 Ustadz Farid Ahmad Obah juga diundang istana, datang bertemu dengan Pak Jokowi, waktu itu dengan lembaga Parmusi bersama Ustadz Usama Hizam. Lalu apakah dengan narasi gathok-mathok itu kita bilang presiden terpapar terorisme? Kan tidak juga begitu. Lalu kenapa terhadap Ustadz kita itu kemudian dikait-kaitkan dengan jamaah Islamiyah? Semestinya tahan dulu. Tunggu putusan pengadilan, itu yang disebut dengan presumption of innocent. Dan yang terakhir, nanti yang lainnya silahkan ditambahkan. Sebenarnya ini ajang untuk menunjukkan kita berada di mana. Apakah kita berada bersama ulama, di samping al-haq, atau kita justru ikut narasi, memvonis ulama-ulama kita yang ikhlas, yang berjuang ini dengan stigma-stigma teroris dan kemudian ikut menghakimi baik di kehidupan nyata dan juga di kehidupan sosial media. Maka tadi saya bersyukur, gembira sekali Cak Selamat, ternyata sudah banyak gerakan. Awalnya dari Jakarta, tadi di Solo juga melakukan pembelaan, dan besok itu di Banten, ada juga rencana di Tasik, dan mudah-mudahan ini meluas. Karena begini, kalau kita tidak bersikap, nanti ke depan ulama kita yang lain juga akan terus dibeginikan gitu loh. Dan ini yang kita tidak ridho. Tidak ridho. Saya kira itu yang penting untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah bukti kita di hadapan Allah kelak di akhirat, ketika ada saudara muslim kita dizalimi, mereka tidak bertanya kepada kita, aina antum ya muslimun, tapi kita sudah mengatakan posisi kita berdiri tegak bersama saudara kita yang dizalimi dan menyampaikan al-haq walaupun itu di hadapan penguasa yang zalim, dan insya Allah Allah pasti menolong kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.